dan perkasa semesta berselimut bintang-bintang. Pada desa-desa semua doa dikabulkan. Well, berjumpa lagi dengan Eric Brahma di sini. Dan kamu tahu kalau bersama saya adalah program apa? Teng Teng Treat. Welcome to Teng Teng Treat, Mang Iksan. What the fuck, Teng Teng Treat? You don't know Teng Teng Treat, Mang Iksan. I don't fucking know, man. Teng Teng Treat adalah tengah-tengah cerita. Wah. Gimana kabar Mas Iksan hari ini? Saya. Gimana tadi habis main capek nggak nih langsung ngobrol loh? Istirahatnya cuma berapa menit tadi? Belum sebat pun nggak ada ya tadi ya? Oh gak apa-apa, karena aku terbiasa jadi budak belian. Bukan lah, ini adalah sebuah sistem paguyuban ini ya, paguyuban. Menyenangkan. Menyenangkan Mas Anda. Perform di acaranya arek-arek itu menyenangkan. Tetap berbeda dibandingkan perform undangan atau apa. Jadi kan acara arek-arek jadi all out. All out. Kalau gini gimana Mas Iksan? Kalau dibandingkan gini deh. Mas Iksan main di acaranya teman-teman ini dibandingkan dengan main di Synchronize Fest misal. Enak ini. Oh tetap enak di sini ya, tetap ya. Apa Synchronize Fest itu? Itu dengar acara teman-teman nomor 1. Apa Synchronize itu? Lek perlu Synchronize Fest melok ini. Nah harusnya ya. Ojo kene melok kono, ojo. Tadi kalau ada arek-arek yang ditawari. Mas mau nggak main acara besar ngono kan? Opo kayak Synchronize apa-apa? Ya apa lek Synchronize melok kene ae ngono. Heeh. Dadi kene giliran garapi wong-wong lah. Seharusnya begitu. Harus biar nggak kita lihat sana terus ya. Kita tuh harus dilihat Mas. Iki acara terkeren se-Asia Tenggara. Kabarnya dunia pun melihat ini setelah ini. Bayangkan ya. Penduduk dunia itu berapa miliar ya? Penduduk Indonesia 270 juta. Acara ini tadi hanya disaksikan oleh kurang lebih 100 orang yang terpilih. Gak semua orang. Dengan bekal iman dan takwa dan kekuatan. Wah itu benar-benar kata Mas Iksan. Ada sebuah kata-kata yang sistem. Mas Iksan. Nih, tapi kan ada cerita juga nih. Kayak dulu pernah main di Bogor tuh. Ada cerita tuh kayak dari Anjab, Ipang kayak nggak salah ya. Di Bogor main yang lihat 8 orang. Di sini mending kan 100 orang. Itu gimana ceritanya kok bisa? Loh, kan aku tuh udah terbiasa di prank karo arek. Mas main di sini, main di situ. Wah, Bang, kapan main di ini? Tak parani nang kutone. Wah, lu, Cuk. Wah, lu. Tapi itu masih ranking 2. Oh, ranking 2. Ada ranking 1. Ranking 1 jauh. 6. 6 itu di 6 Solo. Di Solo. Di prank karo Solo aku. Kok bisa kalian warga Solo dan Bogor melihat Mang Iksan cuman segelintir orang aja? Tapi itu orang-orang terpilih juga. Banyak orang-orang terpilih yang punya kesadaran dan aufklärung cara berpikir yang lebih progresif. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi 8 orang, 6 orang itu gak masalah. Karena 8 orang atau 6 orang itu kan orang-orang kaya. Jadi waktu event tiketnya memang payu titik. Tapi kemarin ngono aku diutangi duit. Wah. Kan api. Kan nggak apa-apa, semisal penonton berapa Mas? 1. Siapa yang nonton? Barack Obama. Kan keren. Lumayan. Daripada ditonton 2 juta orang. Intinya penonton tidak jadi masalah. Yang penting berkesenian tetap jalan. Aku itu. Dan ngomong-ngomong sebelum bersolo karir, Mang Iksan ini ngeband dulu ya. Dari zaman SMP dulu ya ngeband ya. Akhirnya bergabung dengan Putih Band. Lalu keluar dari Putih Band. Gak cocok, oh enggak? Putih Band itu band yang sampai hari ini tidak ada statement kesepakatan. Rek, ayo buyar yuk, gak ono. Oh gak ada, sampai detik ini gak ada? Tidak ada. Jadi sakjane nek diomong buyar gurung buyar, tapi lek diomong diomong ada, yuk gak ono. Jadi kayak semacam entut lah. Ono tapi gak ono, ngono lho, kayak entut. Kemana semua emang personilnya itu? Personilnya rata-rata sudah terjebak ideologi perut, jadi ada yang kerja di sana, kerja di sini. Intinya hampir nggak mungkin untuk ngeband bareng gitu. Terus beda kota. Tapi ngomong
putih buyar enggak, aku keluar juga enggak. Oh, enggak. Aku tidak pernah berkhianat pada siapapun, Bro. Bakal berkhianat juga ya dalam dunia Setia. Setia band berarti ya. Setia Mau hati. gabung sama Charlie? Wah, Charlie sing gabung aku. Opo? Ngono saiki diwali ae. Iya. Harus ya, jangan kita ngikutin orang yang ngikutin kita. Iya, Mas yo elek kudu percaya diri. Harus percaya. Harus. Sampean keren, Mas. Iya. Tadi tuh aku dengerin Aman main. Suaranya kayak MP3. Wow. Semua rata. Kayak Win M yo. Kayak Win M. Arek lawas berarti. Itu gimana, Mas? Cara agar suara selalu stabil juga itu. Di omah aja mangan wajan. Oh, enggak boleh. Ojo mangan gorengan ojo dihindari. Ojo mangan paku. Limbat jadinya, Mas. Ya, ojo mangan mur, ojo. Yo harus berlatih lah. Dan yang penting pokoke anu wae. Apa ya? Percaya diri ya. Percaya diri ya. Iya, nomor satu. Sekeren-kerennya orang kalau nggak percaya diri yo elek mesti. Gini, Mas Iksan, cara menimbulkan percaya diri gimana? Aku nih susah ini menimbulkan percaya diri. Kadang butuh alkohol untuk mempercayakan diri saya atau merokok. Kalau Mas Iksan sendiri ini gimana? Aku suatu hari mikir, Tuhan pokoknya ngongkon aku dadi saiki. Miliaran manusia sing dikongkon koyo aku cuma aku. Wah. Kan wow. Wow itu. Terus suwun Tuhan, ngono aku kan, suwun Tuhan. Mas yo elek. Kan laguku dhewe. Terus pada suatu hari, Mas suaranya fales. Ancene tak gawe fales, kate lapo kon cuk. Ngono. Fales adalah bagian dari pertunjukan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kesempurnaan milik Tuhan. Fales itu bagian pertunjukan. Sebenarnya ojo sering-sering. Iwan pun fales loh namanya. Namanya aja fales, Iwan fales. Coba kalau Iwan Sumbang. Wah, kan jadi dul fales. Wah. Mas Iksan habis ngerilis album Orbit ya. Album Orbit ini dirilis di awal tahun ini, Mas ya? Bulan Februari. Ini album ini menceritakan tentang apa emang ini, Mas? Orbit itu album ketiga selama pandemi. Selama pandemi. Iya, jadi 1 tahun 3 album udah bikin. Iya, kurang lebih itu. Jadi kalau di Orbit itu album yang tetap tematiknya soal pandemi, tapi sebelumnya sebenarnya di tahun sebelumnya itu aku rilis album Kodeks 13. Album yang 13. Itu pun sama, temanya soal kegelisahan, ketakutan dalam menghadapi pandemi ini. Cuma kalau di album 13 Kodeks itu lebih musiknya aku sok-sokan metal lah. Oh, sok-sokan metal. Iya, Mas yo elek, tapi gak apa-apa, percaya diri. Pokoknya lek ngomong, Mas iki sone sampai nanggung, ini tak gawe nanggung, ngerti lah apa kon, ngono lah. Itu yang bicara Mas Sama nggak kayak gitu? Mas Sama, enggak. Senior selalu mendukung junior. Nah, di album Orbit itu pun sama tematiknya soal ya apa sih ngadepi pandemi ini, gitu. Tapi lewat cara penuturan yang berbeda dibandingkan album sebelumnya. Ini lebih balik mana ke Iksan Skuter lah, karena di album 13 itu tiba-tiba musiknya udah bingar-bingar gitu. Itu. Aku mau tanya, jadi di album Orbit ini adalah sebuah keresahan di pandemi, tapi keresahan yang seperti apa sebenarnya yang selama ini Mas Iksan resahkan sebenarnya itu? Secara detailnya. Jadi waktu pandemi datang, PSBB teko iku jedas, aku tetep metenteng aku. Ayo rek tetepan lagi gawe tour. Jadi awal-awal PSBB datang, aku tetep tour itu, tetep lanjut tour. Yang ke Bali juga itu, Mas ya? Sampai terakhir ada total ada kurang lebih 30-an kota mungkin. 30-an kota. 30-an kota aku tur. Nah, dalam perjalanan tur di era pandemi, aku menyaksikan banyak hal. Pelabuhan sepi, semuanya sepi. Kita nyebrang dari Banyuwangi ke Bali, satu kapal sak gede gaban ngono isine cuma 6 semisal. Nah, keresahan, kegelisahan, ketakutan dan juga harapan itu menjadi tematik umum, sehingga aku harus menyampaikan ternyata sing gelisah bukan hanya aku, seluruh dunia sedang gelisah dan lain sebagainya. Nah, karena aku cuma musisi, maka ya itu aku gawe lagu, tak gawe lagu karena aku politikus beda, Pak. Tapi Mas Iksan cocok sebenarnya jadi politikus, punya suara yang lantang dan keras, punya masa juga yang banyak sebenarnya. Rencana kan aku mau mendaftarkan nih tahun 2024 ini, aku punya partai.
Partai apa itu Mas Iksan? Anjing. Anjing ya, partai anjing. Ini rencana mau saya daftarkan di KPU untuk verifikasi partai. Oke. Tapi ndelok kemungkinan kita gagal. Kita gagal lagi. Tapi intinya aku jadi musisi ya wis. Ngono lah. Tapi kalau bisa harus memilih Mas Iksan untuk menjadi musisi atau yang lain lah mungkin entah jadi apa namanya orang kantoran, entah apapun itulah di luar musisi, mau nggak Mas Iksan menukar itu? Tapi dengan hidup yang lebih mewah pada akhirnya, mau nggak? Tahun 2010 sampai tahun 2012 itu tahun-tahun gelap. Tahun dimana aku kalau jalan ketemu siapapun itu keluar rumah, itu masih di Jakarta aku. Aku sudah membawa kurikulum vitae. Oke. Transkrip nilai dan legalisir ijazah. Wah, itu kayak lagunya Iwan Fals ya? Ya kan, sarjana muda. Sarjana muda, sarjana tua. Lagu sing ndi ku? Loh, enggak, ono Mas. Aku inget full no ya kowe. Aku sarjana lontang-lantung bola lali. Tapi apa ada Mas? Nah, iya. Jadi aku pernah mendaftar berpikir untuk wis gak lah, aku wis gak musik-musikan wis. Karena di era tahun-tahun itu bandku nggak jalan, band udah vakum itu, kemudian gurung kepikiran kok kate lapo kan. Itu tahun-tahun gelap 2010 sampai 2012. Iku aku kemana-mana udah berniat untuk aku mau bermusik. Nah, tapi ternyata gak ngerti yo, aku ngelamar ditolak. Ngelamar krune wali lo ditolak. Sempat ngelamar krune wali. Demi Allah. Gila, adalah sebuah info. Pernah ngelamar krunya wali ternyata Mas Iksan Sekutu. Ditolak. Intinya seakan-akan keadaan itu tidak menginginkan aku bekerja di tempat lain. Kalau kerja di kantoran, aku zaman nang Malang saat durunge budal Jakarta, sempat aku nyambut gawe PLN. PLN tumpang. Jalan 2 tahun, tapi ternyata aku emang nggak cocok nyambut gawe di sebuah sistem sing monoton bagiku. Berangkat pagi pulang sore, gak iso. Dan pilihan menjadi seniman itu pilihan istimewa. Lek ngomong kekayaan mungkin relatif, kaya versi opo, tapi lek ngomong istimewa sekali, sangat istimewa. Dengan seni aku iso kenal sampean. Kan akhirnya duwe ujub. Nah, ayo apa. Akhirnya relasi teman-teman baru dari berbagai umur bertambah juga. Bertambah dari kelas preman sampai yai. Ono. Gara-gara seni kita bisa jalan kemana-mana. Jadi seni adalah I love you. Seni adalah I love you. I love you. Itu ingat kata Mas Iksan, adalah sebuah quotes dari Mas Iksan dari The System ya. Seni adalah I love you. Oke Mas Iksan. Sedikit pertanyaan lagi. Inspirasi musik dari Mas Iksan apa dari Metallica? Semua musik aku dengerin, termasuk Metallica, kayak Carcass, kayak Obituary, kayak Hell Yeah kabeh tak ngono. Dengerin kabeh. Karena aku kalau mendengarkan musik bukan musik sebagai genre yang aku dengarkan, tapi aku pas ngrungokno musik ngono, cuk iki waktu membuat lagu ini si penciptanya sedang ada di kondisi apa, duwe duit gak, kok seamarah ini dia sedang merasakan. Aku selalu ngulik iku, rasane sing selalu tak ulik. Jadi semua musik aku ulik, termasuk sing booming apa? Pamungkas. Pamungkas enggak? Oh, Pamungkas terlalu biasa. Fucking shit ya, Pamungkas ya. Terlalu biasa. Sepurane ya kas ya. Iku yo arek-arek. Konco soalnya. Semua tak rungokno, termasuk Mendung Tanpa Udan, kayak apapun saya dengarkan. Ternyata yang aku ulik iku yo energi penciptaannya sing tak ulik. Jadi semua tak ulik, tak dengarkan. Jadi itu akhirnya membentuk Mas Iksan sekarang juga akhirnya. Hell yeah. Oke Mas Iksan, last question. Ini gimana caranya ngedapetin album Orbit ini? Album ini tersedia di Rekam Jaya, kerjasama antara Seraung Record, Barongsai Record dan Rekam Jaya. Iya kan? Iya, itu kan merger. 3 perusahaan besar. 3 perusahaan besar bersatu untuk mengalahkan gimana caranya 3 perusahaan besar ini suatu hari punya saham di Wall Street. Amin. Maka proyek pertamanya adalah membuat album Orbit. Yang 20 kaset sementara ini ada tersedia di Rekam Jaya. Jadi siapapun yang melihat acara ini, fardu ain kalian harus datang ke sini beli. Ternyata tadi penjualannya
Habis. Fucking sold out, man. Yo. Habis, man. Nah, itu bakal rilis lagi nggak berarti sisanya, Mas? Iya. Karena kita orientasinya tadi punya saham di Wall Street. Jadi ini kan kita punya proyeksi kurang lebih ya 1 juta kopi lah. 1 juta kopi rencananya. Ya. Akhirnya dapat platinum apa? Award yang gitu ya. Nah, 1 juta kopi cuma yang laku baru 20 lah. Tapi enggak apa-apa. itu awalan menuju 1 juta. Awalan itu hal yang bagus. Itu. Caranya itulah. Pokoknya datang ke Rekam Jaya atau bisa menghubungi toko Rekam Jaya atau bisa beli online. Online Bisa. Jadi mungkin bisa langsung cek ke Instagramnya Mas Iksan juga ya. Instagramnya Mas Iksan apa? Iksan Skuter Official. Wah, itu udah centang biru loh. Cek aja kantor official. Oke. Oh, benar. Sedikit lagi Mas Iksan. Jadwal panggung terakhir lagi ada kapan lagi nggak? Bulan ini ya lumayan laku lah. Karena laku itu kan gara-gara orang-orang yang mengundang aku tuh khilaf. Seharusnya kan mereka kan mengundang yang lebih terkenal. Dua 300 ribu follower, lebih dari Pamungkas loh, lebih dari Sal Priadi, lebih dari Good Night Electric, iya, faktanya iya. Oh ngono ya, lumayan berarti. Lebih gede dari mereka semua, Iksan Skuter lebih besar. Bulan ini lumayan. Karena targetku itu bisa membelikan istriku gas LPG. Sama aquagalon. Alhamdulillah. Sama anakku lek ono es krim tone ya beliin anak duit. Ya sih gue lumayan. Dan itu sudah membahagiakan orang rumah ya pasti. Iya, jadi itu hal yang wow. Oke. Lumayan, Jadwal panggung next tanggal mulai tanggal 1 sampai terakhir tanggal 15 November itu ada Bandung, ada Salatiga, Kuningan, Semarang, Batang, Semarang, Batang Pekalongan. Wah, ada kota namanya Batang. Oh, aku baru tahu. I'm sorry, I'm lost. Iki ketoke pelajaran PSB geografi gitu ya. Waktu maca RPUL gak lengkap ini. Gak lengkap. Alright, jadi next ya, tunggu panggung Makisan di bulan ini dari tanggal 1 besok ini sampai tanggal 15. Tur di Jawa lah hitungannya lah, muter dari Malang ke Bandung, Salatiga, Solo, Batang. Itu enggak tur, itu adalah apa ya? Itu biar aku enggak terlihat nganggur sama tetanggaku. Emang terakhir lagi. Selain musisi deh, seniman, ada kerjaan lain enggak? Oh, saya ini membuat pernik-pernik. Ya kincir air, kincir angin, nandur cabai. Pertanian saya. Ya. Padahal kuliah hukum, tapi inginnya pertanian. Loh, itu kan hukum alam. Oh, hukum alam akhirnya. Hukum itu adalah ilmu hukum itu ilmu yang mencakup semuanya pada sosiologis, antropologis, geografis, termasuk pertanian. Ada hukum alam, lek ditandur mesti cukul. Kecuali dicak kebu. Ya itu. Ya, jadi begitulah sedikit obrolan saya dengan salah satu legend Kota Malang juga ya. Bisa disebut Kota Malang ya. Dengan Iksan Skuter. Jadi jangan lupa subscribe channel kita, lalu like. Mas Iksan punya channel YouTube juga? Ada. Biar seperti orang-orang, saya punya channel YouTube Iksan Skuter Official. Yo, man. Bilangnya apa kalau Atta Halilintar tuh? Siap, coba bilang gitu, Mas. Opo. I dare you. Siap coba. Mau enggak? Kampung. Jadi seperti itulah. Jadi sampai jumpa ke Teng Teng Cerit berikutnya. See you.